Oke, untuk soal kali ini kita bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosis yang paling tepat? Ini seorang perempuan 50 tahun datang dengan keluhan pembesaran pada leher sejak 3 bulan yang lalu. Lalu pemeriksaan fisik didapatkan adanya pembesaran yang diffuse, simetris pada kelenjar tiroid. Pemeriksaan mikroskopik ditemukan adanya infiltrasi parenkim oleh folikel-folikel limfoid disertai germinal center, sebaran sel Hartle dan folikel-folikel tiroid tampak atropik, dan ditanyakan diagnosisnya. Kemudian untuk opsinya apakah A. tiroiditis Hashimoto, B. subakut granulomatous tiroiditis Dekkervine, D. Graves' disease, atau D. mixed edema. Nah, untuk pembesaran pada leher, keluhan pembesaran pada leher, sebenarnya kita harus ditentukan terlebih dahulu apakah pembesaran ini merupakan suatu pembesaran dari tiroid atau bukan. Akan tetapi pada soal ini sudah disebutkan ya bahwa pembesaran ini merupakan pembesaran pada tiroid yang bersifat diffuse dan simetris. Kata kunci yang lainnya adalah didapatkan adanya sebaran sel Hartle. Ini merupakan suatu kata kunci yang sangat khas untuk tiroiditis Hashimoto. Kenapa demikian? Kita bahas ya. Nah, di sini kata kuncinya, pembesarannya itu merupakan suatu goiter yang bersifat diffuse, tidak nyeri pada penekanan biasanya. Kemudian didapatkan adanya infiltrasi parenkim oleh sel folikel limfoid dan adanya gambaran sel Hartle dan adanya germinal center. Untuk tiroiditis sendiri sebenarnya ada beberapa diagnosis banding, namun yang paling sering keluar yaitu adanya Hashimoto tiroiditis, painful subacute tiroiditis atau Dekkervine, suppurative tiroiditis, dan renal tiroiditis. Untuk Hashimoto tiroiditis kita akan bahas di belakang. Di sini untuk subacute tiroiditis atau Dekkervine, etiologinya adalah suatu infeksi dari virus, di mana biasanya pada pemeriksaan itu didapat adanya nyeri pada penekanan. Lalu pasien juga mengeluh sebelumnya adanya ISPA, lalu adanya demam, yang merupakan tanda-tanda prodromal dari adanya gejala infeksi virus. Dan pada pemeriksaan patologi anatomi didapatkan adanya gambaran giant cell. Kemudian pada suppurative tiroiditis, etiologinya adalah bakteri, sehingga gambarannya biasanya pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan yang sangat hebat, lalu pasien juga memiliki gejala sistemik yang cukup berat di mana demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Lalu untuk renal tiroiditis ini diakibatkan oleh adanya fibrosis pada tiroid. Etiologinya belum diketahui secara pasti, namun pada patologi anatomi didapatkan adanya jaringan fibrosis. Pada pemeriksaan fisik biasanya sangat khas disebutkan bahwa adanya pembesaran yang teraba keras seperti batu atau seperti kayu. Biasanya di soal disebutkan seperti itu. Oke, untuk Hashimoto tiroiditis kita sebutkan adanya mnemoniknya ya, Hashimoto. Pertama, gambaran hipotiroidism. Jadi pada pasien biasanya menyebutkan bahwa timbul gejala-gejala hipotiroidism. Lalu etiologinya adalah suatu autoimun. Di sini adanya syntheroid treatment, Hartle cell change seperti tadi disebutkan di awal. Lalu adanya initial histiotoxikosis. Hal ini diakibatkan oleh adanya gangguan pada folikel tiroid sehingga timbullah gejala tirotoksikosis sekunder. Lalu ada marginal zone NHL karena Hashimoto tiroiditis merupakan suatu faktor risiko timbulnya non-Hodgkin lymphoma. Lalu adanya goiter yang bersifat diffuse dan tidak nyeri pada penekanan. Lalu karena tadi etiologinya merupakan suatu autoantibody, didapatkan adanya TPO antimikrosomal dan antitiroglobulin antibody. Lalu pada patologi anatomi juga didapat adanya infiltrat dari sel limfoid, terutama pada limfoid B. Itu dia tadi untuk Hashimoto tiroiditis. Sekian.